Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh keluarga besar bangsa, rakyat yang cinta kebenaran, kejujuran dan keadilan, untuk bersama-sama dalam aksi akbar rakyat berdaulat menggugat pemilu atau pilpres cacat pada hari Selasa 19 Maret 2024 mulai jam 2 di Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta. Inilah saatnya bagi kita rakyat Indonesia untuk memiliki kesadaran bahwa kedaulatan rakyat telah runtuh dan roboh oleh rejim Presiden Joko Widodo. Dan inilah saatnya bagi kita untuk berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat itu. Selamat, dan kami menunggu kehadiran Anda di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Selasa 19 Maret 2024 mulai jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Saya ingin mengajak teman-teman semua seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, untuk bersama kami gerakan penegak kedaulatan rakyat untuk melakukan semacam kegiatan di depan DPR. Tujuan utamanya adalah menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu pemilu yang curang yang dimulai oleh Presiden Jokowi yang melakukan cawe-cawe dalam pemilu ini. Dengan cawe-cawe ini beliau telah melanggar sumpahnya pada saat diangkat menjadi presiden, bahwa saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab selaku presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan cawe-cawe ini menunjukkan beliau tidak adil, dan ketidakadilan ini berkepanjangan sehingga mempengaruhi KPU, menyebabkan KPU melakukan upaya-upaya curang juga untuk memenangkan paslon tertentu. Kemudian juga beliau ikut campur dengan tugas dan tanggung jawab MK, yang mestinya MK tugasnya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, didorong oleh beliau untuk justru membuat undang-undang baru untuk meloloskan anaknya menjadi wakil presiden. Dan ini terus berkepanjangan. Kita khawatir kalau kita tidak turun tangan bersama membenahi bangsa ini, untuk presiden bisa tidak sewenang-wenang melakukan tugasnya, tapi semuanya harus dilakukan sesuai aturan dan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang ada, maka ini akan berkepanjangan. Dan kita bisa bayangkan apa jadi Indonesia kalau dipimpin oleh presiden yang sewenang-wenang, tidak memperdulikan sistem yang berlaku, mengambil keputusan seenaknya. Dan oleh sebab itu, kita ingin mengajak teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek, untuk sama-sama turun ke jalan pada tanggal 19 Maret mendatang untuk menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi ini. Mudah-mudahan itu akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada waktu sebelumnya. Terima kasih. Atas nama dunia akademik dari kampus yang beberapa waktu terakhir ini telah menyampaikan kerisauannya di berbagai lini kehidupan bangsa dan negara saat ini. Mulai kemarin di Salemba menyuarakan 4 keprihatinan yang mendalam. Pertama, semakin melebarnya kesenjangan sosial, gitu, yang amat ekstrim, gitu. Kita keempat terburuk di dunia, dan ini mengancam
disintegrasi bangsa gitu ya. Yang kedua, mayoritas orang Indonesia ini semakin lemah gitu karena kualitas SDM Indonesia ini hanya bisa terserap di sektor informal sehingga tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern sehingga semakin terpuruk kehidupannya. Yang ketiga, duit yang beredar di negeri ini tidak menyentuh kelompok masyarakat bawah sehingga mereka ini semakin tersisih. Dan yang terakhir ini, masyarakat Indonesia kalau dilihat laporan moneter perbankan gitu, dari 400 juta lebih jumlah rekening gitu, itu ternyata tabungan mereka itu 98%, kecil sekali. Pada 2018 di kisaran 2,9 juta, tapi hari ini menurun ke bawah 2 juta gitu. 2 juta rupiah. Artinya orang miskin ini semakin terpuruk karena semakin menurun daya belinya. Tetapi sebaliknya 129.000 tabungan itu di atas 5 miliar itu meningkat 24%. Inilah yang mengancam keutuhan NKRI. Dunia kampus ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dengan menyuarakan keprihatinan ini, dan besok 19 Maret 2024 mereka akan menyuarakan aksi kedaulatannya di hadapan kantor wakil rakyat. Semoga ini dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan dunia akademik sudah menyampaikan kerisauannya dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Terima kasih. Kami dari Gerakan Peduli Kedaulatan Rakyat GPKR menyatakan sikap dan telah berdaulat bahwa kami merencanakan pada minggu depan, hari tepatnya di Selasa, di tanggal 19 Maret 2024, kami akan mengadakan unjuk rasa atau aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI di daerah Senayan sana, yang intinya adalah kami menyatakan bahwa rejim Presiden Jokowi ini harus diakhiri, atau secara konstitusional mengundurkan diri atau dimundurkan, atau istilah ketatanegaraan kita adalah dimakzulkan. Oleh karenanya kami menganggap bahwa masa 2 periode ini hampir 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sesungguhnya tidak ada perubahan yang signifikan dirasakan oleh rakyat dari segi kesejahteraan maupun kemajuan di bidang kesejahteraan sosial pada umumnya. Oleh karenanya juga kami merasakan banyaknya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi dan rejimnya, terutama oleh lingkungan yang termasuk juga keluarganya, dirasakan sangat mengganggu sekali dan sangat menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, salah satu tuntutan kami pada minggu depan, hari Selasa tanggal 19 Maret itu, Jokowi harus mengundurkan diri atau dimakzulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat secara konstitusional. Itu target dan tujuan kami. Terima kasih. Jadi rekan-rekan, GPKR ini adalah bentuk kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1, bahwa negeri ini berdaulat karena rakyat. Maka dari itu, rakyat punya kuasa untuk menyalurkan aspirasi yang positif. Meminta, pertama, pertanggungjawaban bahwa pemilu ini kelihatannya sudah diindikasikan kuat ke arah kecurangan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau sudah kecurangan yang dimenangkan, maka rakyat berpikir pemimpinnya adalah penjahat. Bagaimana kecurangan itu dibuat STMJ? STMJ itu sistematik, termasuk juga J-nya itu adalah jahat. Ya. Jadi makanya
dalam hal ini tanggal 19 akan datang ke terbagi ya antara KPU dan Senayan DPR yang tentu menyatakan pendapat bahwa memang pertama hak angket harus dijalankan. Kalau hak angket nanti bergulir pada pemakzulan, itu hak DPR. Maka dari itu rakyat sudah gerah melihat situasional begini. Dan ini tercatat baik pengamat internasional maupun pengamat nasional, ini pemilu terburuk. Termasuk juga Wakil Presiden 2 kali, Pak Yusuf Kala mengatakan, pemilu terburuk. Anda bayangkan? Jadi kalau sudah pemilu terburuk, yang buruk menjadi pemimpin, maka apa kata Pak Yusril tahun 2014, apa kata Rafli Harun, bahwa penjahat-penjahat sudah mulai memimpin. Kalau sudah penjahat-penjahat yang memimpin, maka rakyat akan menjadi korban. Nah, itulah pentingnya memberikan aspirasi yang positif, menyetrum kepada DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk berbuat, lakukan hak angket. Forensik itu suara, forensik itu serekap, biar kelihatan, biar nampak. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kepada warga Jakarta, Jabodetabek, silahkan datang menyuarakan karena hak demokrasi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.